Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama ya penulis sharing trik SILK mengecilkan saluran intake keluar. Memang sudah ada pendahulu-pendahulu yang salah satunya adalah dengan menghalangi udara pakai pelat. Penulis pakai cara berbeda, pakai pipa. Ya, pertama-pertama banyak ya orang yang skeptis, orang yang merasa cara tersebut aneh ya, counterintuitif, nggak sesuai teori. Jadi hasilnya nggak akan seperti yang penulis harapkan, begitu ya. Disebut bodoh, macam-macam. Tapi sekarang sudah cukup banyak ya yang implementasi, jadi tahu sendiri lah efeknya bagaimana. Dan ya ternyata enggak 100% sama dengan yang bayangan awal penulis untuk silek ini, mengecilkan saluran intake keluar. Karena ternyata efek silek, efek mengecilkan saluran intake sebelum filter, itu efeknya beda dengan mengecilkan saluran intake yang ada di setelah filter yang menuju ke roller body. Kalau untuk mobil entah ya, karena mobil itu kan metodenya macam-macam, dan pemasangan silek belum tentu membuat beda antara yang setelah filter dan sebelum filter. Karena di mobil ada yang PCV-nya sebelum filter, ada yang PCV-nya setelah filter. Nah, yang setelah filter ini kalau misalnya dipasangi penghalang udara lain ya setelah filter, efeknya bakal hampir sama lah dengan silek. Yang penulis sebut hampir sama itu adalah yang golongannya pemutar udara. Jadi ada modifikasi yang membuat udara itu berputar yang dipasang pas sebelumnya throttle body. Ada yang nyebut corong setan, ada yang pakai body riser atau apalah itu ya. Jadi antara throttle body dan mesin dipasangi plat yang ada gerigi berputar. Ada ya yang sharing, oh ternyata itu bikin apa ya, ada nggak enak tapi lupa, aduh lali. Kalau nggak salah ada hubungannya dengan tenaga ya, dengan performa waktu nanjak kalau nggak salah ya, jadi nggak enak ya. Bisa jadi karena semprotan dari injektornya jadi nggak optimal, karena kan ya aslinya ngarahnya ke lubang valve, karena keberadaan itu jadi nggak tepat gitu ya. Kalau yang udara vortex di depannya butterfly, di depannya bagian klep udaranya itu ya, menurut penulis bakal konflik dengan butterfly-nya juga. Bagian metal pipih yang berfungsi mengatur bukaan udaranya ya di mesin ya, itu bakal konflik dengan itulah, jelas. Udara berputar sendiri sebenarnya nggak harus di bagian sesudah filter ya, tapi diputar sebelumnya filter pun ada efeknya, seperti dicontohkan di implementasi AVEC.
Kenapa kok sebelum filter juga berfungsi? Karena kan ya menurut apa jenengnya? Menurut teori kan udara berputar itu membuat pembakaran makin sempurna, membuat pengapian makin cepat terjadi. Kenapa kok bisa sebelumnya filter itu ada efeknya? Karena kan kalau setelah sebelum filter kan, setelahnya filter udara jadi nggak muter lagi. Iya, karena kalau menurut penulis, menggunakan udara berputar itu ya sebenarnya intinya adalah membuat saluran intake itu jadi makin panjang. Selain itu udaranya juga menghambat gerakannya ya, gerakan udaranya. Jadi udaranya itu kena hambat oleh usaha untuk memutar udara. Jadi efeknya nggak harus diputar angkanya, tapi dihambat aja udah bisa mempengaruhi. Nah, kalau menggunakan pipa ada satu keunggulannya, yaitu tidak terjadi turbulensi udara. Karena membuat vortex ya mau nggak mau bisa membuat turbulensi kalau desainnya nggak bagus. Desain vortex yang bagus juga agak sulit ya, kalau tujuannya hanya untuk memutar udara saja. Dan ya sebagai akibatnya efek-efek dari pasang pipa lebih kecil ini jadi cukup mengejutkan ya, karena ya bukan menghasilkan lebih irit, tapi malah menghasilkan tenaga yang lebih besar. Kan jadi membingungkan gitu ya. Bahkan di motor penulis pun efeknya cukup membingungkan juga, karena nggak cuma akselerasi di RPM bawah saja, di RPM tinggi juga berubah, malah makin cepat. Aneh loh. Penulis sebelumnya sudah ukur kan, mau penulis lupa nyimpen datanya di mana. Tapi dari hasil pengukuran penulis terhadap akselerasi 0-100, waktu akselerasi setelah kecepatan 90 justru lebih cepat ketika pakai saluran intake panjang. Jadi nggak cuma di RPM rendah saja, tapi di RPM tinggi juga. Jadi yang cepat itu akselerasi sebelum kecepatan 60 dan akselerasi sesudah 90. Kalau yang antara 60 sampai 90-nya mirip-mirip, hampir sama. Kan unik ini ya. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh bro-bro yang lain yang ya Pak, di ADV 160 malah makin kencang ya. Dan beda dari ekspektasi awal, malah ada yang nggak makin irit. Jadi nggak makin boros, tapi juga nggak makin irit, tetap sama saja. Yang berubah cuma akselerasi jadi jauh lebih meningkat. Ini kasus di Vario 160. Kalau yang di Next 2 penulis dapat masukan ya, ada yang lebih iritnya sampai 30%-an gitu ya, lumayan banyak. Ada juga yang performa ngomong, wah mantap, sekarang jadi apa, bisa adu sama 125 cc. Padahal kalau yang belum tahu ya, Next 2 itu merupakan motor yang paling lemah di jalan. Dibanding Honda Beat pun lebih lemah ya Next 2 itu. Tapi setelah dipasangi pipa,
jadi makin garang. Dan ini juga berlaku untuk yang Next 2 sudah dimodifikasi. Jadi ada Next 2 modifikasi ya, modifikasi bore up, apa mana, coil, knalpot racing, ya modifikasi umumnya lah, termasuk kiriannya juga. Nah itu ternyata ada efeknya. Ya ini jadi ya lagi-lagi lah ya, pembuktian bahwa pabrikan sebenarnya kurang maksimal dalam mendesain ukuran saluran intake. Kalau penulis saya curiganya karena bensinnya beda ya. Yang dipakai oleh pabrikan Jepang dalam nyetel motor, dalam tuning ECU-nya motor, bisa jadi pakai bensin total. Sementara kita adanya ya kebanyakan ya Pertamax, karena bensin beda ya hasil tuning nggak bisa dibilang maksimal. Cuma ya itu ya efeknya itu yang jadi tidak disangka. Dan efek ini juga bisa jadi acuan kalau misalnya untuk menerapkan di kendaraan lain. Karena bisa jadi di kendaraan lain salurannya sudah dioptimalkan betul. Jadi kita perlu cek dulu apakah dengan memperkecil saluran intake keluar ini bisa membuat performa lebih maksimal. Kalau sebelumnya penulis ngomong coba dilepas dulu belalainya kalau di mobil, kalau di motor lepas dulu daknya, saluran apa, pipa karet yang sebelumnya filter. Dan kalau untuk membandingkan performa jangan pakai feeling ya. Kalau bisa direkam speedonya buat akselerasi, misal dari kondisi gini dikasih, terus dilihat angkanya kenaikannya berapa. Misalnya dari ya tadi kalau contoh tadi mungkin dari 55 sampai 80, kenaikannya normal enggak, modifikasinya seperti itu. Bandingkan. Kalau pakai feeling bisa salah lo ya, karena penulis pernah coba biasanya pakai pipa, terus pipanya dilepas, yang bawaannya juga dilepas, jadi intake yang bawaan motor juga dilepas. NMAX ini ya feelingnya kayak mantep gitu ya, tapi begitu dicek 0-100 ternyata bisa dibilang turun ya. Berubahnya kecepatan speedometer juga bisa kelihatan lah. Terus kita juga bisa pakai acuan dari sifat-sifat implementasi yang lain. Jadi kalau masangnya pas ya, nggak cuma RPM rendah saja, tapi RPM tinggi juga akselerasi meningkat. Jadi nggak cuma waktu pelan saja, waktu kencang pun akselerasi meningkat. Kalau sampai turun, nah berarti itu terlalu kecil. Coba yang agak besar. Selain itu juga kalau lebih sabar ngetesnya, diuji dari MID-nya. Dari MID kita bisa bandingkan apakah kendaraan makin boros atau makin irit. Kalau bisa ya pakai instant mileage. Kalau pakai instant mileage caranya di kondisi cuaca yang sama, di jam yang sama, di jalan yang sama, kita jalan kecepatan konstan di kecepatan tertentu. Kita lepas atau kita pasang ya, bandingkan dengan sebelumnya. Pakai instant mileage apakah naik atau turun. Tentu kita harus kadang melakukan rata-rata sendiri ya.
Kita rata-rata sendiri, apakah angkanya sudah makin baik atau makin buruk. Kalau nggak punya instant mileage, nah itu agak repot. Kita harus jalan sekian kilometer di kecepatan yang sama, di situasi yang sama juga. Jadi berdasarkan pengalaman yang lain ya kita harus sesuaikan dulu. Bisa jadi di suatu kendaraan tertentu justru bukannya makin kecil, butuh makin besar, bisa saja. Tapi selama ini yang penulis temui, biasanya salurannya terlalu besar. Untuk yang mobil kayak penulis, butuhnya yang 3 cm. Kalau mesin 1500, 1600, butuhnya sekitar 4 cm. Kalau untuk motor antara 2 cm sampai 2,5 cm. Ini kita ngomong diameter dalam ya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.